Halo semua, perkenalkan aku Nabila Aisyah dari nomor absen 22 dan di video kali ini aku ingin menjelaskan tentang cabang iman yang terdiri dari 4 macam, yaitu menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Menjaga kehormatan adalah menjaga diri sendiri dari melakukan perbuatan-perbuatan tercela, seperti melakukan perbuatan buruk ataupun melontarkan perkataan yang dapat menyakiti hati teman. Menjaga kehormatan juga bisa disebut dengan ifah. Ifah adalah kemampuan seseorang untuk menjaga dirinya dari melakukan maksiat atau mendekati hawa nafsu. Allah juga berfirman dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-Mu'minun ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Walladzina hum li furujihim hafidun, Sadaqallahul Adim, yang artinya, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menjaga diri, yaitu menjaga pandangan dari yang tidak makram dan juga menjaga kemaluannya dari hal-hal yang menjerumuskan kita ke dalam maksiat. Terdapat beberapa keutamaan menjaga diri sendiri, yaitu mendapat rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, terhindar dari murka Allah. Yang ketiga, mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Dan terdapat juga cara-cara menjaga kehormatan, yaitu seperti selalu berusaha untuk menjadi hamba yang bertakwa, selalu berusaha untuk menjaga pandangan dari hal-hal yang tidak baik, serta terdapat hadis yang mengatakan untuk berpuasa jika kalian belum bisa menahan hawa nafsu dengan baik. Teknik menjaga kehormatan dalam dunia nyata bisa kita lakukan dengan cara mengurangi interaksi dengan lawan jenis, memakai pakaian yang sopan, serta usahakan kerja keras daripada meminta-minta. Manfaat menjaga kehormatan sendiri ialah dapat melahirkan akhlak terpuji seperti sabar, tawadu, jujur, dan adil. Terdapat pula akibat jika kita tidak menjaga kehormatan diri dengan baik, seperti terancam hilangnya kehormatan diri, tidak punya teman, dan munculnya sifat-sifat buruk. Lalu yang kedua ada ikhlas. Ikhlas sendiri dalam bahasa artinya suci, bersih, murni, dan jernih. Tetapi jika dalam istilah, ikhlas artinya melakukan segala sesuatu termasuk beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata untuk mendapat ridhonya. Lawan kata dari ikhlas adalah riya dan sum'ah. Riya adalah melakukan sesuatu dan diperlihatkan untuk mendapat pujian, sedangkan sum'ah adalah melakukan sesuatu dan menceritakannya kepada orang lain supaya mendapat pujian atau pengakuan. Riya dan sum'ah termasuk syirik kecil karena menjadikan harapan kepada selain Allah atau lebih tepatnya ke manusia. Ikhlas sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah ikhlas akhwasul khawas atau ikhlas yang paling tinggi. Di sini seseorang hanya ingin menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengharapkan ridhonya. Ia tidak peduli apakah amal ibadahnya itu akan membawa dia ke surga ataupun ke neraka. Yang kedua ada ikhlas khawas, yaitu tingkatan ikhlas kedua. Di sini seseorang melakukan amal ibadah dengan tujuan untuk mendapatkan balasan di akhirat. Dan yang ketiga ada ikhlas awam atau ikhlas terakhir. Di sini seseorang melakukan amal ibadah agar Allah memberikan balasannya di dunia, seperti sholat duha agar Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan rezekinya pada hari itu. Orang ikhlas disebut juga dengan mukhlisin. Terdapat juga beberapa ciri mukhlisin, yaitu tidak suka pujian, tidak pernah berambisi menjadi pemimpin, karena dengan menjadi pemimpin akan mudah menjadi sombong karena dipuji dan lain-lain, lalu mendengarkan nasihat, menganggap pujian dan hinaan sebagai sesuatu hal yang sama, dan melupakan amal baiknya. Dan bagaimana sih cara menumbuhkan rasa ikhlas itu? Yang pertama, perbaiki niat di setiap aktivitas yang akan dilakukan. Selalu menjadikan Allah sebagai tujuan dalam setiap aktivitas, dan selalu belajar dari pengalaman atau muhasabah diri. Akibat tidak ikhlas adalah hati tidak tenang, sering merasa kecewa, memperoleh murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang terakhir, amal kebaikan yang telah dilakukan menjadi sia-sia. Manfaat memiliki sikap ikhlas sendiri adalah mendapat ketenangan batin, memperoleh kebahagiaan dunia akhirat, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya ada malu. Malu merupakan salah satu cabang iman yang dapat menyempurnakan iman seorang hamba. Malu sendiri adalah sifat atau perasaan seseorang yang timbul untuk menjaga dirinya agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan tercela yang tidak sesuai norma. Seseorang yang memiliki rasa malu pasti akan selalu berhati-hati dalam setiap perbuatan dan perkataannya. Malu di sini dibagi menjadi 3, yaitu malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua ada malu kepada manusia, artinya malu menjaga pandangan dan tidak melakukan maksiat serta dosa di hadapan orang lain. Dan yang ketiga adalah malu kepada diri sendiri, yaitu malu melakukan perbuatan maksiat dan dosa walaupun ketika sedang sendirian. Cara menumbuhkan sifat malu yaitu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu dikaruniai rasa malu, meningkatkan pemahaman atas berharganya kehormatan diri, memperkuat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh praktik malu di dunia nyata ialah seperti malu apabila melakukan maksiat, malu apabila tidak melaksanakan perintah Allah, malu apabila tidak jujur, malu apabila tidak mampu menjaga kehormatan dan harga diri, dan masih banyak lagi. Akibat tidak memiliki sifat malu ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencabut rasa malu dari dalam dirinya. Rahmatnya akan dicabut, lalu yang terakhir Allah akan mencabut tali agama Islam dari dirinya.
Manfaat memiliki sifat malu. Yang pertama adalah memiliki perilaku santun, selalu menjaga aurat, menjauhkan diri dari yang mengambil bukan miliknya, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir ada zuhud. Zuhud dalam bahasa Arab artinya tidak ingin terhadap sesuatu atau meninggalkan. Sedangkan dalam ensiklopedia Muslim, zuhud adalah meninggalkan kemewahan dunia dengan mengharapkan kebahagiaan di akhirat untuk memperoleh ridha Allah. Tetapi pada praktiknya, zuhud tidak berarti membenci kemewahan dunia, seperti banyak harta atau kaya dan menjalani perilaku hidup serba kekurangan atau miskin. Menurut Imam Ahmad, zuhud terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah tingkat awam. Zuhud di sini ialah hidup dengan meninggalkan segala yang diharamkan. Yang kedua ada tingkatan khawas. Di sini zuhud dianggap sebagai meninggalkan segala yang haram dan perkara halal yang melebihi kebutuhan. Dan yang terakhir ada tingkatan al-arifin. Pada tingkatan ini, orang-orang yang termasuk al-arifin sangatlah istimewa. Mereka menganggap zuhud dalam hidup adalah meninggalkan sesuatu yang sekiranya mengganggu dan membuatnya lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan zuhud sendiri ialah dicintai dan disayangi Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusannya, memperoleh banyak rezeki, dan masih banyak lagi. Cara menumbuhkan sikap zuhud ialah selalu ingat bahwa kelak di akhirat kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dan akan mempertanggungjawabkan segala amal yang diperbuat di dunia, baik yang besar ataupun yang kecil, yang tampak ataupun yang tersembunyi. Menumbuhkan keyakinan bahwa memburu kehidupan dunia sangatlah melelahkan. Contoh praktik zuhud dalam dunia nyata ialah hidup minimalis, yaitu kalian itu tidak membeli barang sesuai keinginan kalian, tapi sesuai kebutuhan. Yang kedua adalah menghargai dan memanfaatkan waktu dengan baik, seperti menghindari perkumpulan atau acara yang tidak penting, lalu mengurangi waktu scroll sosmed, dan lain-lain. Akibat tidak memiliki sikap zuhud, ada beberapa di antaranya yaitu diperbudak oleh dunia, hidup selalu merasa gelisah, sulit menerima keadaan, dan timbulnya sikap tercela. Manfaat memiliki sifat zuhud ialah hidup tenang, mengetahui hakikat hidup sebenarnya sebagai kontrol diri dari hidup berfoya-foya, serta senantiasa menebar kebaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.